Jadi malam hari ini adalah makalahnya atau ucapannya seorang ulama, imam dari ulama-ulama sufi atau ulama-ulama tasawuf. Nama beliau adalah Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Kira-kira orang mana nih? Baghdad. Orang mana tuh? Baghdad. Enggak tahu ya. Yang jelas bukan orang Grand Rahayu dah. Nyata sudah. Al-Baghdadi. Baghdad adalah ibu kotanya Irak. Jadi orang Irak. Dahulu Irak ini pusatnya ilmu, Pak. Jadi semua keilmuan Islam tuh, bahkan dulu di Irak itu ada perpustakaan besar, kemudian yang semua ilmu Islam ada di situ. Termasuk ilmu kedokteran, termasuk ilmu perbintangan, astronomi, termasuk ilmu geografi, termasuk ilmu geologi, itu ada semua. Begitu Perang Dunia Kedua, sama kemudian orang Barat dihancurkan, dihabiskan, diambil buku-bukunya, lalu dipelajari. Maka akhirnya seakan-akan yang hebat urusan astronomi, ilmu geografi itu orang Barat, padahal mereka ngambil buku-bukunya ulama Islam. Jadi sejarahnya tuh pas Perang Dunia Kedua, perpustakaan terbesar di dunia, perpustakaan Islam terbesar di dunia itu adanya di Baghdad. Jadi situ ilmu kedokteran. Islam tuh sebelum orang Barat mengenal ilmu kedokteran, ada sudah tokoh kedokteran namanya Ibnu Sina. Ada kemudian tokoh perbintangan namanya Al-Farabi. Ada ahli matematika namanya Al-Jabbar. Nah, tapi begitu Perang Kedua, perpustakaan di Irak itu dihancurkan, buku-bukunya diambil, dibawa ke Barat, lalu mereka yang seakan-akan hebat itu, padahal adalah buku-bukunya ulama kita umat Islam. Jadi jangan kagum dengan orang Barat, ulama kita yang hebat. Nah, salah satunya adalah Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Malam hari ini kita akan mengkaji perkataan beliau qala Junaid Al-Baghdadi rahimahullah taala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyidis salihin wa bi'ulumikum fid dharain amin ila anqal arba'un tarfa'ul 'abdu ila a'la darajati wa in qalla 'amaluhu wa ilmuhu. Kata Junaid Al-Baghdadi, ada 4 hal yang menyebabkan seorang hamba itu bisa sampai kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah sekalipun ibadahnya dan ilmunya sedikit. Kira-kira cocok nggak nih? Cocok nggak nih? Cocok. Ilmunya dikit, amalnya dikit, tapi pangkatnya tinggi nanti di hadapan Allah. Ini kan yang kita cari kan? Nah, kalau mau kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala punya kedudukan, punya pangkat yang tinggi, tapi ibadahnya rada malas, nuntut ilmunya rada malas, di dalam tingkatan surga yang tinggi. Yang pertama, perhatikan, kalau mau punya pangkat tinggi, yang pertama adalah kata Junaid Al-Baghdadi al-hilmu. Hilm. Tahu hilm enggak? Bukan helm yang itu, bukan, ini bahasa Arab. Hilm. Bukan. Hilm. Hilm itu artinya orang ini kemudian tidak pemarah. Lawanannya ghadab. Ghadab itu artinya pemarah. Emosi, sumbu pendek, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kalau mau, walau ibadah dikit, ilmu dikit, itu sama-sama kita belajar nih. Tapi nanti surganya di akhirat pangkatnya tinggi, maka yang pertama adalah jadi orang jangan pemarah. Namanya dalam ilmu agama disebut hilim. Ya, arti hilim itu tidak pemarah. Kalau masih marah itu berarti tidak hilim. Kalau tidak hilim, walaupun ibadah banyak, walaupun ilmu banyak, tapi pemarah, bisa saja sangat-sangat mungkin kemudian nanti tidak mulia di hadapan Allah. Jadi yang pertama kita harus belajar apa? Jadi orang jangan pemarah. Satu ketika dalam hadis sahih disebutkan, ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Orang itu bertanya kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah, beri nasihat aku wahai Rasulullah." Nabi bilang, "La taghdab, jangan marah." Kariru miraran, orang itu ngulang lagi, "Ausini ya Rasulullah." Maksud orang itu mungkin beri amalan, itu amalan misalnya bacaan apa, wiridan apa. Ternyata Nabi menjawab apa? La taghdab, kata Nabi, jangan marah. Walakal jannah, maka bagi engkau surga. Jangan marah atau jangan pemarah, maka bagi engkau surga. Ya. Walaupun ibadah kita sholat maka alhamdulillah 5 waktu selesai. Yang sunnah-sunnah qobliyah ba'diyah kadang ke masjid, kadang baca Quran, kadang-kadang sedekah. Maunya kamu apa? Kok kadang-kadang semua? Ya, tapi orangnya nggak pemarah. Kayak apa aja kemudian keadaan nggak marah orangnya nih kemudian. Apa bahasa sininya kalau orang nggak pemarah itu apa ya? Nggak tahu juga. Sabar bukan? Gitu kan dia nggak pemarah. Itu bahasa Jerman sebelah mana tuh? Bahasa Jerman sebelah mana itu? Bahkan marah tapi bisa ditahan itu sudah baik. Dalam Al-Quran disebutkan kemudian wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan marah dan bisa memaafkan manusia itu sudah disebut oleh Allah orang baik. Dia marah tapi kemudian tidak dilampiaskan, ditahan, itu sudah baik. Apalagi orang yang memang tidak pemarah. Berapa banyak orang jadi walinya Allah hanya gara-gara nggak pemarah. Ayo kayak apa ke anak kelakuan kemudian bagaimana ke orang memancing emosinya nggak marah kemudian bisa jadi ke walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau pemarah nggak ada sejarahnya lagi walinya Allah itu punya sifat pemarah. Makanya pantas Junaid al-Baghdadi mengatakan kalau mau tinggi kedudukan di hadapan Allah sekalipun ilmu nggak banyak, ibadah nggak banyak, maka punya sifat hilim. Apa itu hilim tadi? Tidak pemarah. Dikatakan tanda orang jahil itu salah satunya adalah al-ghadab min ghairi syai'. Dia selalu marah kemudian kepada apapun dan kepada siapapun. Ya. Jadi kalau siapa yang hadir nih kira-kira ada yang punya sifat pemarah, maka mulai malam hari ini belajar jadi orang jangan pemarah. Sama-sama kita. Kalau ibu-ibu sering marah, maka kemudian mulai malam hari ini belajar jangan pemarah. Iya bu, siap bu. Nah, cuma kebanyakannya benar. 1, 2. Ingat ya, 1 jangan pemarah. 2 at-tawadhu, sifat rendah hati. Biar dia ilmu nggak banyak, amalan ibadah sedikit, tapi orangnya tawadhu, jangan sombong. Mulia insya Allah di sisi Allah daripada ilmu banyak, ibadah banyak, tapi sombong. Sombong itu apa sih? Ayo, sombong apa sombong? Ada yang dapat boleh pulang nih. Ibu-ibu sombong apa bu? Apa? Merasa bangga diri. Kalau bangga diri itu ujub namanya. Nanya ke orang susah dia ribet urusan. Sombong tuh kata Nabi batrul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong tuh bukan berarti orang yang pakai mobil ke sana kemari itu sombong banget, enggak ada hubungannya. Orang bajunya mewah-mewah kemudian ke masjid pun itu sombong, enggak ada. Sombong itu kata Nabi batrul haq wa ghamtun nas. Sombong tuh kemudian dikasih tahu yang benar, hati nolak. Itu sombong. 1. Yang kedua wa ghamtun nas, merasa diri itu lebih mulia dari orang lain, itu sombong. Ya, jadi nggak ada hubungannya. Orang kemana-mana naik Alphard, Pak Parno misalnya, kemana-mana naik Alphard. Begitu lewat rumah PRT, tit, kata PRT, sombong amat. Nah, yang paham pasti itu ya. Masuk rumah lewat rumah DKM, tit, kata mereka, sombong amat. Nah, gitu
kan? Padahal nggak ada hubungannya. Sombong itu walaupun naik Alphard, walaupun kemudian naik jet pribadi, tapi begitu dikasih tahu nih lo yang benar, oh ya ini yang benar ya, nggak hati menerima, itu nggak sombong. Tapi sekalipun naik ontel, sekalipun naik motor yang nggak lunas-lunas tuh cicilannya, begitu dikasih tahu yang benar, hati nih maksud ya sih begitu sih, nggak mungkin, itu sombong. Dikasih tahu begini, hati menolak. Badrul haq, artinya kalau diomongin yang benar tuh ngelawan. Nah itu bahasanya supaya mudah dipaham. Diomongin yang benar ngelawan. Istri diomongin suaminya, bu ya kalau ngobrol itu ngumpul-ngumpul tuh jangan ngomongin orang apa. Kemudian kira-kira benar apa enggak nih? Benar yang mananya nih? Ngomongin orang. Nah ngomongin orangnya. Lalu kata istrinya, apain ngurusin omongan lawan terus, berarti itu istri sombong. Ada di sini ada? Angkat tangan. Nah, ada lagi suami dinasihati istrinya, Pak, Buya subuh-subuh itu kalau kemudian sholat ke masjid apa Pak? Kalau nggak bisa subuh, maghrib, apa isya, Pak ke masjid Pak? Masa tetangga kita bisa ke masjid, Bapak nggak pernah ke masjid Pak? Bener kagak nih? Mana yang benar Bu? Nggak ke masjid apa nasihatnya nih? Nasihatin, tapi kata suaminya, ngurusin saya masing-masing aja, kemudian kita kubur nggak sama. Itu suami sombong. Jadi sombong tuh nggak ada urusannya dengan penampilan, nggak ada urusannya dengan kendaraan, nggak ada urusannya dengan harta. Orang susah bisa, sudah susah dikasih tahu, ngeyel terus, nih orang hidup lagi. Sampai dikasih tahu nih, nah Al-Qur'annya, nih hadisnya masih aja lagi ngelawan, itu sombong. Jadi bila orang tuh ngasih tahu yang benar, hati kita nolak, berarti ada bibit sombong di dalam hati kita. Ya, tapi kalau dikasih tahu yang benar, oh gitu ya, tadi saya salah ya, setelah dikasih tahu wudhu yang benar tuh begini loh, sholat yang benar tuh begini loh. Sholat yang benar tuh kemudian kalau kaki ini antara kaki kanan dan kaki kiri jaraknya sejengkal gini, jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit. Jadi kalau sholat itu dalam mazhab Syafi'i, jarak kaki kanan dan kaki kiri saat berdiri itu segini, jari masing-masing. Ya, jangan lebihan, jangan terlalu sempit. Ada yang gini Pak Ustaz sholatnya, itu bukan mazhab Syafi'i kalau sholat begini. Lah alasannya nanti kalau sopnya renggang, maka kemudian setannya ikut di sop lah. Kalau kakinya yang renggang, sopnya rapat, setannya lewat bawah. Karena kakinya lebar banget. Makanya dalam mazhab Syafi'i cuma segini Pak. Ya, mau berdiri, mau ruku, mau sujud, kakinya segini doang merapatnya. Lah, bagaimana merapatkan sopnya Pak Ustaz? Merapatkan sopnya dalam mazhab kita Syafi'i, bahu ketemu bahu, bukan kaki ketemu kaki. Jadi dalam mazhab Syafi'i kalau sop rapat itu bahu sama bahu rapat. Jadi kalau ada anak kecil mau lewat itu nggak bisa kalau nggak maksa. Tapi kalau anak kecil lewat losot bisa bolak-balik, berarti itu sopnya jarang. Dikasih tahu begitu, oh ternyata saya salah toh selama ini. Nah itu berarti tidak walaupun ilmunya nggak banyak, ibadahnya nggak banyak, tapi begitu diajari, dikasih tahu nerimo, bahasa Sundanya itu Jawa, nerimo, maka itu insya Allah orang mulia di hadapan Allah. Ya, jadi siapapun yang ngasih tahu, kalau yang dikasih tahu benar, kemudian hati kita berusaha nerima. Ya, yang susah tuh kalau yang ngasih tahu ini derajatnya di bawah kita, itu yang sulit nerima. Kalau ustadz ngasih tahu jamaah gampang nerima, yang ngasih tahu ustadz. Coba kalau anak ngasih tahu ayahnya, Pak, Bapak nggak pernah ngaji ke masjid, kemudian kata anaknya nih umurnya baru 12 tahun, kemudian ayahnya itu kan masjid terus Pak, Bapak nggak ke masjid selama ini, mau apa Pak? Itu anak saya yakin kemudian, apa lu ngurusin orang tua, lu belum paham lu sono, masjid sono, kemudian ada orang tua begini, orangnya no. Saya kan tunjuk siapa-siapa, saya bilang no doang. Kenapa susah nerima? Yang ngasih tahu anak. Kalau ada bawahan ngasih tahu atasan, sulit nerimanya. Kalau atasan ngasih tahu bawahan, gampang. Pak DK yang ngasih tahu Pak Parno, udah nggak bakalan berani melawan. Pak Parno kelihatan mukanya sudah. Ya. Tapi kebalikannya kemudian
Kalau bawahan ngasih tahu atasan, sulit menerima. Jadi memang bisa jadi kesombongan itu disebabkan pangkat, bisa disebabkan harta, bisa. Orang susah ngasih tahu orang kaya, gampang nggak orang kaya nerima? Susah. Tapi kalau yang kaya ngasih tahu yang susah, apa perlu dikasih tahu juga nerima. Nah makanya kemudian kesombongan itu bukan pada hartanya, tapi pada saat dia dikasih tahu yang benar, hati ini ngelawan apa enggak, itu tandanya orang sombong. Bahkan sampai dalam hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Sulit masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun seukuran sayap nyamuk. Ibu pernah tahu sayap nyamuk enggak? Pernah neliti sayap nyamuk kayak gede itu? Di hati ada sombong sedikit aja seukuran sayap nyamuk itu sulit masuk surga kata Nabi. Kecuali dia tobat. Jadi orang di surga tuh nggak ada orang sombong. Orang sombong mah ke laut, nggak di surga tempatnya. Orang sombong bukan di surga. Ada ibu-ibu sombong kemudian tempatnya di pelan banget Pak, gila. Ada bapak-bapak sombong dikasih tahu istrinya nggak mau terima, bapak-bapak tempatnya di laut. Kalau mau di surga kami dermawan. Jadi jangan pemarah, satu. Yang kedua jangan sombong. Yang ketiga jangan pelit kalau mau mulia. As-sakha, dermawan. Sakhawah itu sifat dermawan. Ada orang kemudian hidup diberi kelebihan oleh Allah, punya harta. Dia nggak alim, ilmu dia nggak banyak, ibadah dia nggak banyak, tapi hartanya yang kemudian dia gunakan untuk di jalan Allah, maka orang ini mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi itu ngomong begini, as-sakhiyyu habibullah walau kana jahilan wal bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang pemurah itu kekasih Allah sekalipun dia orang bodoh. Sebaliknya orang pelit itu musuhnya Allah sekalipun dia orang alim. Jadi orang alim pelit musuhnya Allah. Orang pemurah walaupun gak alim kekasih Allah. Yang paling belangsat sudah gak alim. Ada di sini ada. Nggak ada insya Allah ya. Di sini pemurah semua. Buktinya tuh banyak banget makanan nih. Insya Allah juga habis nih ada nasi uduk insya Allah nih. Insya kalian berharap banget ya. Kalau nggak ada di sini di rumah masing-masing. Ya. Orang pemurah tuh Allah senang banget. Orang yang nggak pelit tuh Allah cinta banget dengan orang yang nggak pelit itu. Sebaliknya Allah tuh gedek banget kalau melihat orang tuh pelit banget, gedek banget. Ya. Kalau ada suami sama istrinya pelit. Ya. Allah senang nggak kira-kira Bu kalau suami pelit sama ibu sama istrinya? Allah senang nggak Bu? Wah enggak. Berarti suami harus baik. Jangan bal. Kalau sebulan ngasih 10 juta pelit nggak? Oh pelit kalau gaji 15. Nah sekarang. Ya. Jadi sudah sadar ilmu kita nggak banyak, amal ibadah kita nggak banyak, maka satu, jadi orang jangan pemarah. Minta maaf ya, kadang-kadang jalanan macet marah-marah. Padahal siapa yang dimarahi dalam mobil, kaca ketutup, kemudian sambil nyetir macet, ngomel melulu, nih orangnya. Siapa yang dimarahin juga? Coba pikir. Kejedot pintu marah-marah, kemudian keinjek, kemudian bekas minuman botol kaleng jatuh marah-marah. Pertanyaannya yang dimarahin siapa coba? Nah itu kemudian yang kedua jangan sombong. Satu jangan pemarah, dua jangan sombong, tiga kemudian jangan yang keempat yang terakhir wa husnul khuluq, dengan akhlak yang baik. Nggak apa-apa ilmu kita nggak banyak, nggak apa-apa. Ibadah kita nggak banyak kayak orang-orang ahli ibadah. Kemudian kita jujur aja jujur. Kita masih banyak males. Kita masih banyak males ibadah tuh, masya Allah. Kalau orang-orang salafus saleh dulu Pak, Imam Malik tuh nggak tidur malam kalau nggak sholat sunnah 300 rakaat. Jadi baru tidur Imam Malik tuh kalau sudah sholat sunnah malam tuh 300 rakaat. Bayangkan 300 rakaat. Kalau kita nggak akan tidur malam kecuali nonton Barcelona dengan Real, wah hafal giliran itu aja hafal, rukun wudu hafal sampai sekarang.
Kita ngaku kita malas ibadah, maka kemudian usahakan akhlak baik. Akhlak itu gimana Pak Ustaz? Satu hadis Nabi yang mewakili urusan akhlak nih. Satu aja, nah kalau satu ini kita bisa pegang, insya Allah kita punya akhlak yang baik. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali setelah dia mencintai orang lain sama seperti dia mencintai diri sendiri. Kalau bisa jadi, maka ini kuncinya akhlak. Mencintai akhi, saudara sendiri, saudara seagama, sama seperti kita mencintai diri kita. Ringkasnya begini, akhlak itu kuncinya satu. Akhlak itu intinya satu. Seperti apa kita ingin diperlakukan orang, maka seperti itu kita memperlakukan orang. Dan sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan oleh orang lain, jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Itu intinya akhlak. Kan kita tahu kan banyak masalah akhlak ini kan banyak. Cuma intinya satu. Kalau kita nggak senang dibohongi, maka kita jangan. Nah itu akhlak tuh. Saya mah kalau kemudian ngelihat mukanya ibu anu tuh kemudian merengut terus, saya kemudian nggak senang banget, berarti kita juga jangan merengut. Gitu aja akhlak tuh. Jadi seperti apa kita ingin diperlakukan, seperti itu kita memperlakukan orang. Dan seperti apa kita nggak ingin diperlakukan, maka jangan memperlakukan orang seperti itu. Ya, kalau bahasa hadis Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai saudaranya sesama muslim sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kalau kita nggak senang kemudian dicurangi orang, berarti kita juga jangan curang. Kalau kita nggak senang ketika dimarah-marahin, berarti kita juga jangan. Kalau kita ingin orang selalu baik kepada kita, berarti kita juga itu intinya akhlak. Kalau bisa kayak itu, sama-sama kita belajar, bisa kita kayak itu, maka kemudian walau ilmu nggak banyak, ibadah nggak banyak, insya Allah orang ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang nggak alim tapi akhlaknya mulia, orang itu nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berapa banyak orang yang berilmu tapi akhlaknya nggak baik, maka hina kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang yang paling ideal ilmu banyak, akhlak baik. Yang paling sengsara sudah nggak ada ilmu, nggak ada ya. Cuma ini Pak, ilmu sama akhlak ini nggak bisa dipisah. Ya, ilmu sama akhlak ini nggak bisa dipisah. Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah mengatakan, kata beliau seperti ini: al ilmu bila akhlak kanarin bila hatab, wal akhlak bila ilm karohin bila jasad. Kalau ilmu tanpa akhlak itu seperti api tanpa kayu. Al ilmu bila akhlak kanarin bila hatab. Ilmu tanpa akhlak itu seperti api tanpa kayu, kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Artinya kalau api nggak ada kayunya, nggak akan nyala. Artinya walaupun nyala artinya ilmunya nggak akan manfaat, ilmunya nggak ada gunanya. Kenapa? Nggak pakai akhlak. Kemudian yang menyebabkan orang punya kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekalipun dia punya ilmu dan punya amal tidak banyak. Satu, sifat hilm. Saya ulang lagi, jangan pemarah. Kayak apapun keadaan, jangan suka marah-marah. Ini sudah susah, duit nggak ada, kemudian marah-marah terus, apa baiknya? Ya kan? Yang kedua, jangan sombong. Apa sih sombong itu? Batrul haq, yaitu dikasih tahu yang benar, hatinya menolak. Yang kedua, merasa diri lebih mulia dari orang lain. Yang ketiga kemudian as-sakha, yaitu jangan pelit atau punya sifat dermawan. Jangan dikira duit yang disumbangkan, jangan dikira makanan yang disumbangkan akan jadi sia-sia. Sebiji beras yang disumbangkan akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada hitung-hitungannya di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sebesar debu pun akan dilihatkan nanti amal itu.
Yang keempat, yang terakhir, usahakan walau ilmu gak banyak, amal gak banyak, tapi dengan akhlak. Nah, mudah-mudahan kita semuanya Allah beri pelan-pelan yang empat ini. Ya, pelan-pelan berusaha sambil terus belajar supaya dapat yang empat ini, supaya insya Allah walaupun kita di dunia nggak punya pangkat, tapi di akhirat nanti mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Paham? Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, jadi ilmu yang barokah buat kita semuanya, dan semoga Allah beri kita ikhlas, Allah beri kita istiqamah dalam menuntut ilmu, dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah akhiri umur kita dalam keadaan husnul khatimah ma'al lutuf wal afiyah wassalamah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان